Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara agar Oncidium rajin berbunga dan tanamannya pun subur dan rimbun. Nah, di sini ada beberapa Oncidium. Oncidium yang ini adalah Oncidium rhobidol. Dia bunganya berwarna kemerahan, kecil-kecil bunganya. Jika dibandingkan dengan jompol ukurannya segini. Jadi memang Oncidium yang ini bunganya kecil-kecil. Jadi Oncidium itu ada berbagai jenis, ada yang bunganya kecil-kecil, ada yang berbunga besar. Ini Oncidium rhobidol. Kemudian yang ini juga Oncidium rhobidol sedang berbunga. Ini juga Oncidium rhobidol. Nah, untuk Oncidium rhobidol ini cenderung rajin berbunga walaupun dia plannya tidak begitu rimbun. Di sini hanya terdapat 4 bulb. Kemudian di sini 3 bulb, di sini 2 bulb. Dan biasanya pada masing-masing bulb ini dia akan cenderung berbunga. Apabila kita lihat untuk bulb yang ini, walaupun ini cuma 3 bulb, di sini ada bekas tanda anggrek ini pernah berbunga. Ini udah kering. Kemudian untuk yang ini pun walaupun dia hanya ini 4 bulb juga, di sini juga terdapat bekas pernah berbunga. Oncidium itu memiliki banyak jenis. Ini untuk jenis Oncidium yang lain. Untuk Oncidium yang ini ID-nya saya lupa, tapi ini masih kecil walaupun kalau dilihat ukurannya sama dengan yang Oncidium rhobidol. Untuk yang rhobidol ini sudah dewasa, namun untuk yang anggrek yang ini masih pradewasa, sehingga untuk yang jenis ini masih lama berbunganya. Kemudian untuk yang lainnya kita lihat di sini ada ini Oncidium golden shower. Dia akan berbunga nanti, ini bunganya kuning dan bunganya juga kecil-kecil seperti yang Oncidium rhobidol yang ada di belakang. Kalau dilihat tanamannya, untuk yang golden shower ini rimbun sekali. Ini akarnya kemana-mana. Ini terdapat dalam satu pot. Ini bulbnya banyak. Yang Oncidium golden shower ini memang cenderung dia akan memiliki bulb yang banyak, dan pada waktu dia berbunga batangnya cukup panjang dan bunganya kecil-kecil dan cukup banyak juga bunganya. Di sisi yang lain saya juga memiliki Oncidium jenis yang lain. Ini plannya lebih besar. Ini Oncidium catatante Los Robles. Plannya besar jika dibandingkan yang Oncidium sebelumnya. Dia daunnya lebih besar, lebih panjang daunnya, dan batang bunganya pun juga lebih besar. Untuk Oncidium ini pasca bunga, sehingga dia memerlukan waktu untuk dapat berbunga kembali. Apabila kita secara rutin memberinya baik air cucian beras, kemudian atau menggunakan kulit bawang merah, kulit bawang putih, atau menggunakan pupuk NPK, dia tentu saja juga akan segera berbunga. Nih, apabila kita lihat akarnya juga banyak. Oncidium ini cenderung akan tumbuh subur apabila kita memberi kan kecukupan kebutuhan dari Oncidium ini. Misal, Oncidium membutuhkan sirkulasi udara yang cukup. Nah, masing-masing Oncidium ini pada waktu kita taruh di pot, kita menaruhnya pun berjarak sehingga dia mendapatkan sirkulasi udara yang cukup. Tidak epet-epetan kalau orang Jawa bilang. Nah, di sini jika sirkulasi udara cukup, maka terlihat
akarnya akan tumbuh dengan baik. Di sini ujung akarnya tampak hijau, ini menandakan bahwa akarnya sehat. Kemudian pada tanamannya, daunnya juga banyak, ini menunjukkan kalau Oncidium ini sehat. Kemudian untuk Oncidium yang ini masih di dalam wadah yang lebih kecil. Bisa mulai dipindahkan ke pot yang lebih besar, nanti dia akan tumbuh baik seperti ini. Nah, di samping sirkulasi udara yang cukup, Oncidium ini juga membutuhkan sinar matahari cukup, karena sinar matahari sangat dibutuhkan pada proses fotosintesis. Namun apabila di tempat sahabat semua tidak mendapatkan sinar matahari sama sekali, maka anggrek-anggrek ini, Oncidium ini bisa ditempatkan di teras. Terasnya yang mendapatkan sinar cukup, sehingga pada waktu siang walaupun tanaman ini tidak terkena sinar matahari, dia tetap dapat berfotosintesis asalkan tempat yang digunakan untuk meletakkan anggrek itu benar-benar terang. Bukan yang tempat yang gelap di sudut atau di kolong seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita juga perlu memperhatikan medianya. Media yang digunakan bisa menyesuaikan nanti cara penyiraman sahabat semua. Untuk yang ini saya menggunakan arang, kemudian di sini ada pecahan batu bata. Nah, media ini tidak menyimpan air sehingga penyiraman dilakukan sehari sekali. Kemudian untuk yang ini medianya juga arang, media yang ini pakis cacah. Dengan media pakis cacah kita lihat rongga-rongga sehingga dia akan memberikan anggrek ini cukup sirkulasi udara dan akar-akarnya dapat tumbuh dengan baik. Kita lihat akarnya terlihat dengan banyak dan baik. Begitu pula untuk anggrek-anggrek Oncidium yang ini. Nah, apabila dirasa anggreknya sudah terlalu rimbun seperti ini terdapat dalam satu pot juga, kita pun bisa menyeplitnya. Nih, anggrek ini sudah rimbun sekali. Apabila sahabat semua suka untuk yang rimbun-rimbun, bisa kita biarkan seperti ini. Namun apabila sudah pengen di-split, bisa di-split menjadi beberapa pot kecil. Seperti ini juga bisa. Nah, selain sirkulasi udara yang cukup, sinar matahari, dan penyiraman yang disesuaikan dengan media tadi. Nah, misalnya sahabat menggunakan media yang bersifat menyimpan air seperti menggunakan akar kadaka atau menggunakan moss, maka penyiraman bisa disesuaikan. Untuk merangsang bunga untuk selanjutnya, maka bisa kita tambahkan pupuk. Nah, pupuk ini bisa menggunakan pupuk alami maupun pupuk buatan pabrik. Pemberian pupuk disesuaikan dengan dosis. Apabila sahabat suka menggunakan POC, silahkan menggunakan POC. Apabila suka menggunakan pupuk yang alami, misalnya dengan air cucian beras, dengan kulit bawang merah, bawang putih, atau NPK pabrikan, dosis disesuaikan sehingga nanti anggreknya dapat tumbuh dengan baik dan subur. Karena penggunaan pupuk yang sesuai dosis, dia akan memacu anggrek berbunga secara maksimal. Nah, sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat dalam sahabat semua merawat anggrek Oncidium supaya dia dapat tumbuh dengan rimbun dan subur, rajin berbunga seperti punya saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.